Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali bertemu dengan Anda semua. Dengan harapan semoga saja senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini saya tidak membicarakan tentang perjodohan untuk selapanan, tapi saya mencoba masuk kepada topik yang lain, yaitu tentang selintas babat tanah Jawa. Meskipun tentu saja saya katakan selintas karena memang ini sedikit menyangkut tentang babat tanah Jawa yang saya berharap tidak dijadikan sebagai satu rujukan, tidak sebagai satu referensi, karena apa yang saya katakan, apa yang saya ceritakan adalah sekedar apa yang saya tahu dulu diceritakan kepada saya oleh sesepuh atau orang-orang tua saya, kemudian dari sesepuhnya kemudian jadi dari kakek, nenek, dan buyut, itu barangkali. Jadi notabene cerita ini hanya sekedar dari mulut ke mulut, lebih kepada unsur mistisnya, karena selalu saja yang saya dengarkan yang diceritakan dalam babat tanah Jawa biasanya unsur mistisnya. Jadi saya awali begini, ketika di tanah Jawa ini masih sepi, masih gung liwang liwung, boleh dikatakan antar satu kampung dengan yang lain, kalau boleh dikatakan ketika itu adalah kota satu dengan kota yang lain, yang dimaksudkan kota mungkin saja adalah sebuah kampung yang tidak lebih ramai dari sekarang ini, yang notabene satu dengan yang lainnya terakses dengan jalan atau akses yang sangatlah tentu sangat rumit, sulit, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau barangkali gerobak. Itu pun tentu saja sangat sulit karena saya perkirakan jalan masih setapak demi setapak, itu pun satu dengan yang lain terhubung dengan berpuluh-puluh kilometer yang notabene masih berupa hutan lebat, di mana situasinya yang ceritanya ketika itu masih sangat angker. Diceritakan bahwa awal mula orang tua atau nenek moyang kita dulu, tidak usah saya sebutkan namanya karena memang barangkali nama ini sedikit ganjil, tapi tidaklah amat penting. Ketika itu muncullah naga sakti yang notabene dalam cerita itu sebenarnya adalah anak turun juga, yang sepertinya dalam pertemuan yang disebut naga sakti tadi tentu saja pertumbuhannya sangat cepat, yang akhirnya ketika menjadi tumbuh dewasa yang dimangsa adalah anak cucu sendiri. Dalam sebutan anak cucu tentu saja bukan kandung dari naga itu sendiri, tapi tentu saja dari anak cucu keponakan. Nah, karena memang waktu itu di satu sisi pertumbuhan binatang itu sangat cepat, pesat, dan sakti, maka sukar ditundukkan. Nah, ketika di zaman itulah muncul seorang yang berpengetahuan tinggi yang disebutkan yaitu Tuan Syekh Maulana Subakir. Dengan kedatangan beliau di tanah Jawa inilah diminta untuk bekerja sama menundukkan naga sakti itu tadi. Setelah naga itu ditundukkan, kemudian setelah naga dilumpuhkan, ekornya dipaku di puncak Gunung Tidar, yang notabene dalam penjelasan para peneliti ngilmu babat tanah Jawa ini, Gunung Tidar daerah Magelang adalah pusatnya tanah Jawa. Jadi
ketika buntut atau ekor itu tadi dipaku di puncak Gunung Tidar, kepalanya bebas bergerak untuk mencari mangsa. Namun cerita berkelanjutan bahwa meskipun dalam cerita itu dipaku di puncak Gunung Tidar, tapi dalam keceritaan selanjutnya adalah ada unsur mitisnya, bahwa pemahaman dipaku kemudian kepala bebas untuk mencari mangsa itu kemudian digeser menjadi bahwa di bulan Suro Sapar Maulud itu ekor dipaku di timur utara. Kemudian Bakdo Madiawal Madilakir bergeser ke selatan. Jadi kepala di selatan menghadap ke utara, ekornya dipaku di tenggara. Begitu selanjutnya Rajab, Sa'ban, Ramadan bergeser ke barat, kepala menghadap ke timur, ekor dipaku di selatan barat. Begitu selanjutnya sampai yang kemudian 3 bulan yang terakhir, Sawal, Apit besar bergeser ke utara, kepala menghadap ke selatan, ekornya dipaku di barat utara. Artinya begini, dalam masalah tersebut hewan ini atau binatang sakti ini diperbolehkan makan kepada anak cucu yang terlena, anak cucu yang kurang hati-hati. Hati-hati dalam artian memakai hitungan ini. Jadi satu contoh begini, utamanya ketika orang mantu ini biasanya yang diterapkan kepada anak kitan. Misalnya begini, anak dikitan hari Selasa Wage, Selasa 3, Wage 4. Ngitungnya dalam hitungan Pitung Jawa selalu dari timur, selatan, barat, utara, begitu dan seterusnya. Jadi kalau hitungan itu hari Selasa Wage berarti 7, kalau dihitung dari timur maka 7 jatuh di barat sebagai tanda berdiri satu, artinya kekuatannya di barat. Atau sebaliknya, misalnya katakanlah hari 8 itu hari 8 Senin Wage, Senin 4 Wage 4 berarti 8 jatuhnya di utara, begitu dan seterusnya. 9 di timur, 10 di selatan, 11 di barat, sampai 18 total hitungan hari dan pasaran. Kemudian begini, tadi saya katakan, misalnya anak dikitankan hari Selasa Wage berarti berdiri satu ada di barat. Jadi anak didudukkan di sebelah barat. Kalau bulannya kemudian adalah bulan Sapar, berarti posisi naga tadi ada di timur yang menghadap ke barat, sementara ekor ada di timur utara. Maka meskipun berdiri satu, kekuatan anak punya dino ini tadi di barat tidak boleh semata-mata menghadap ke barat, sebab ini sama dengan menantang mulut naga. Sebaliknya juga tidak boleh menghadap ke arah ekor karena kena sabet ekornya. Maka biasanya untuk menghindarkan hal itu, meskipun tetap posisi berdiri satu itu di sebelah barat, tapi digeserlah ke sebelah barat utara, menghadapnya ke tenggara, timur selatan. Atau sebaliknya, kalau kita membuat contoh, katakanlah hari 9, katakanlah Minggu Wage. Minggu itu
Minggu itu 5, Wage 4. Di bulan Sapar posisi naga kepala ada di timur, buntutnya ada di timur utara. Posisi anak ini yang disunat juga tidak boleh membelakangi. Karena sekali lagi inilah kesialan. Karena dengan sendirinya kalau membelakangi mulut, satu kali lagi tentu saja seolah-olah dalam pemahaman ini kena telan, atau kalau membelakangi ekor kena sabet ekornya, dalam arti tetap ada unsur kesialan, maka digeserlah punggungnya ke tenggara. Jadi tidak semata-mata membelakangi kepala naga atau membelakangi ekor. Kenapa dikatakan begitu sebagai suatu penghati-hati? Karena menurut orang tua dulu, kitan itu membuang suker. Kitan itu memutuskan suker, artinya suker itu kesialan. Jadi dalam hal ini yang biasa jadi diteliti orang tua-tua dulu yang sering terjadi adalah kalau ini dilanggar dalam artian itu tadi, membelakangi atau menghadapi baik ekor atau kepala, anak ini nanti kalau sunat banyak kemudian tuh hal-hal yang kurang beruntung dihadapi ke depannya, perjalanan hidup ke depannya. Misalnya katakanlah ketika sunat banyak mengeluarkan darah, ketika setelah sunat sembuhnya terlalu butuh waktu yang lama. Jadi anak yang model sekarang mungkin tempat bullying, jadi anak yang suka dijadikan perundungan oleh teman-teman, jadi menjadi anak yang seolah-olah menjadi tumpuan didakwa dalam banyak kekeliruan kalau dalam pergaulan. Bahkan mungkin di sekolah kadang-kadang bisa jadi sering kena tegur oleh guru pendidiknya. Ya, tentu saja contoh-contoh lain adalah banyak anak yang kadang-kadang mudah kena makian orang lain. Ya, yang dibuang, yang dijauhkan adalah hal-hal seperti ini. Maka kadang-kadang di kenyataan sehari-hari memang begitu. Ada yang kadang anak-anak ini sekarang ini ada yang jadi bullying, yaitu dari perundungan, atau kadang-kadang anak yang jadi kalahan oleh lingkungannya, anak-anak yang kadang-kadang suka jadi mainan oleh rekan-rekannya. Nah, ini yang orang-orang tua dulu untuk tidak dikehendaki, makanya menyingkirkan hal-hal seperti ini, tidak melanggar hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan tadi, yaitu menghadap kepala naga. Yang itu tadi saya contohkan, kalau menghadap ke timur kemudian menghadap barat, tapi sebaliknya juga kalau menghadap utara dan selatan pun cara menghindari seperti itu tadi, bagaimana supaya tidak semata-mata menghadap ke arah kepala atau ekornya. Ini hanya sudah contoh saja, tapi sebenarnya begini, ketika saya masih kecil pun sering bahwa orang melahirkan pun, orang melahirkan itu ketika menghadap ke arah kepala naga atau ekor sering terjadi kesulitan. Kadang-kadang mungkin karena sungsang dan lain-lain, tapi begitu digeser tempatnya untuk tidak menghadap arah kepala naga atau ekor naga itu tadi, dilalah kersaning Allah itu tadi sepertinya mudah dilahirkan. Jadi segala sesuatu tadi mungkin secara kebetulan atau apa yang jelas terjadi, tapi begitulah yang sering terjadi. Tapi sebetulnya itu juga keprihatinan kita bahwa ketika zaman itu memang belum ada dokter, tenaga medis yang notabene bidan pun perawat tidak ada, jadi hanya minta pertolongan oleh orang tua dulu yang boleh dikatakan ketika zaman itu adalah dukun bayi yang tentu saja tidak ada pengalaman medisnya, atas dasar pengalaman. Maka dalam hitungan-hitungan ini memang ketika sering dipakai adalah sebagai suatu alternatif. Jadi
sekarang kita sampaikan itu sebagai suatu pemahaman saja, terlepas daripada dijadikan satu pemahaman atau rujukan, terserah kepada Anda. Karena ini semua tadi termasuk dalam petung selapanan adalah munculnya itu dari sejak setelah adanya wiwitane babat tanah Jawa ini tadi. Meskipun tentu saja lebih kepada mistisnya yang disampaikan. Kemudian saya sendiri juga mohon maaf kalau yang saya sampaikan tadi ada yang kurang mengena, tapi sekedar saya ceritakan memang itu tadi dari apa yang saya tahu dari mulut ke mulut dari orang-orang tua dulu. Jadi terima kasih, mudah-mudahan kalaupun ada kekeliruan semata-mata minta ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.